Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro PUI Pusat Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan LC MSI. Beliau kalau saya senang panggilnya Kang Aher. Tepuk tangan untuk beliau. Tokoh PUI yang waktu itu saya jadi Kapolres Soreang, siapa yang nyana atas keberkahan dedikasi beliau mengabdi melalui PUI, berkah menjadi Gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Bukan hanya satu periode, nggak nanggung-nanggung 2 periode. Andaikan boleh 3 kali, 4 kali, saya yakin beliau akan kepilih. Gitu kan, semuanya saya yang kedua saja. Beserta Ibu Neti dan juga Sekretaris Jenderal Majelis Syuro, yang kami hormati Ketua Umum PUI Bapak Kiai Haji Nur Hasan Zaidi, yang kami hormati Pak Kapolda Jawa Barat. Nah, Pak Kapolda ini hebat. Kapolda 3 kali berturut-turut diisi oleh tuan rumah sendiri gitu kan. Pak Rudi Sufahriyadi orang Cimahi, Ahmad Doviri orang Indramayu, Pak Suntana orang Garut. Ah, luar biasa. Berikutnya nggak tahu siapa nanti, orang Jawa Barat orang lain. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Pusat PUI Profesor Dr. Kiai Hendang Sutari MSI, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI Dr. Kiai Haji Munandi Saleh, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum PUI Dr. Kiai Haji Wido Suprahai MSI, kemudian Ketua Umum DPW PUI Jawa Barat Kiai Haji Imam Budiman MAG, yang kami hormati pula Forkopimda Kabupaten Majalengka. Bupatinya luar biasa, nah, Pak Dr. Karna Sobahi MM MPD. Ini juga sama rupanya dedengkotnya PUI juga. Berkah gitu kan. Kemudian hadir pula dari Forkopimda Pak Dandim Majalengka, Kapolres Majalengka, Pak Kajari Majalengka. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah disampaikan hadir dari mana-mana, bukan hanya dari Jawa Barat tapi dari DKI, termasuk juga dari luar, malah ada yang dari Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka Milad PUI yang ke-105. Salam hormat dan salam hangat dari Bapak Kapolri yang seyogianya beliau hadir langsung di tempat ini. Kemarin saya dengan beliau dan Panglima TNI selama 4 hari mengadakan kunjungan di Papua, baru kembali kemarin. Nah, bisik-bisik akan hadir langsung hari Sabtu waktu itu. Mendadak rupanya acara dirubah menjadi hari Jumat. Jadi beliau bersamaan juga ada kegiatan yang lain. Jadi kalau bahasa Arabnya itu anna urid wa anta urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita boleh punya keinginan dan rencana, Anda juga boleh punya keinginan rencana, tetapi rencana dan keinginan Allah itulah yang berlaku. Nah, nyatanya seperti itu Bapak sekalian. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bapak Kapolri hari ini berkalangan hadir, tapi nggak usah khawatir, ada payung cadangannya. Nah, jadi kabar Intelkam, payung cadangan dimekarkan, jelek nyampe juga di Majalengka. Jadi suatu kebahagiaan dan kenangan tersendiri bagi saya. Saya disampaikan Pak Akhir tadi, ayah asli orang Indramayu, tetangga sebelah saja, ke utara dikit sudah langsung Indramayu. Jadi sebenarnya saudara juga. Kebetulan saya juga pernah menjadi Kapolda Jawa Barat. Waktu itu zaman Covid lagi kenceng-kencengnya, sehingga boro-boro acara seperti ini
kita kunjungan ke pesantren itu hanya pada saat vaksinasi COVID-19. Nah, saya mulai sisir dulu daerah Priangan Timur di pesantren Miftahul Huda, terus sisir sampai Sukabumi, Kuningan, Cirebon, Indramayu kampung halaman saya. Alhamdulillah hanya berkeliling karena acara vaksinasi. Tapi alhamdulillah hari ini dan kemarin Pak Presiden sudah mencabut PPKM sehingga kita bersamaan dengan milad PU yang 105 dihadiri dengan gegap gempita tanpa masker. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pembawa acara salah menyampaikan tadi. Itu kan amanat kebangsaan. Ngeri kali gitu kan. Amanat kebangsaan sudah tuntas disampaikan oleh ajengan akhir tadi. Luar biasa. Saya mendengarkan dengan seksama. Sama seperti mendapatkan kuliah 6 semester tentang kebangsaan oleh Pak Akhir tadi. Dan itu semakin meyakinkan kita semua bagaimana peran umat Islam termasuk PUI di dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, tokoh PUI Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, termasuk Mr. R. Syamsuddin, penggagas tadi disampaikan. Kontribusi terhadap bangsa dan negara ini begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk PUI. Jadi wajarlah dengan usia yang 105, lebih dari 1 abad berdiri, melebihi NKRI itu merdeka. Jadi luar biasa PUI kontribusinya. Nah, dan bagi saya sendiri, hadir di majelis seperti ini, ketemu dengan para kiai, para ulama, para cengan, suatu kebahagiaan sendiri. Dan bagi kita tentunya memuliakan para ulama dan para kiai. Jadi sinergi Polri, TNI, pemerintah, ulama dengan umaro itu memang sudah seharusnya kita menghormati para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Ulama itu pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Nah, itu itikat baik. Kami datang jadi senang sekali. Mudah-mudahan ada berkah dengan kehadiran kita semua di sini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Akhir menyampaikan terkait dengan kebangsaan. Panitia juga judulnya itu diminta Pak Kapolri menyampaikan pidatonya terkait dengan membangun bangsa dan menguatkan NKRI. Saya kalau menyampaikan itu di hadapan PUI, aduh, sama dengan ngajari itik berenang. Nah, orang Indramayu bilang itu pada karo nguyai segara, menggarami lautan. Karena PUI sudah paham betul terkait dengan kebangsaan tadi. Nah, jadi saya hadir hanya ngomong-ngomong saja, bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena terkait kebangsaan sudah tuntas ajengan akhir tadi menyampaikan. Yang saya simak tadi, bagaimana PUI dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadirkan nilai-nilai dakwah yang wasatiyah, jalan tengah tadi. Apa ciri khasnya? Tadi disinggung oleh Pak Akhir. Tasamuh, toleran. Kemudian tawassut, moderat. Berikutnya tawassut, ambil jalan tengah. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau sudah seperti itu, selesailah sudah NKRI dan bangsa Indonesia ini berdiri. Lengkap sudah tadi empat tadi. Bapak Ibu sekalian, nggak tahu di sini ada slide-nya nggak ya? Nah, Pak Kapolri saya disiapkan slide-nya Pak Akhir, tapi saya juga tidak berlama-lama, highlight saja nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peta Indonesia, ada di sini. Nah, loh, kita lihat peta Indonesia, negara kita itu begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu nyanyiannya dari kita SD dulu sudah terdengar seperti itu. Begitu luasnya wilayah Indonesia. Begitu juga garis pantainya, panjangnya hampir lebih dari 99.000 km. Nek di peta Bapak Ibu sekalian, itu sama dari kota Teheran yang ada di Iran sampai kota London yang ada di Inggris. Melintasi berapa banyak negara wilayah Indonesia. Itulah Indonesia Raya. Beragam suku bangsa, konon katanya yang kami catat lebih dari 1.300-an suku bangsa. Bahasa daerahnya lebih dari 700-an.
agamanya begitu banyak diakui yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk keragaman dan kemajemukan Indonesia. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita berdirinya suatu bangsa dan negara, kita bisa lihat sejarahnya. Bagaimana kemudian kemajemukan Indonesia itu memang ini yang paling banyak di dunia. Orang aneh, kenapa begitu banyak bangsa, ras dan sebagainya bisa menyatu menjadi bangsa Indonesia. Sejarah yang lain berdirinya bangsa-bangsa, Bapak Ibu sekalian, itu bisa pertama karena bahasanya. Ada Jerman, ada Inggris, Prancis, Itali, Yunani. Itu karena mereka bahasanya sama, mendirikan masing-masing. Negara Jerman, negara Inggris, negara Itali, Prancis, dan lain-lain. Ada juga negara yang berdiri karena daratannya. Australia, benua, itu namanya Australia. Jadilah dia negara Australia. Begitu juga lain, seperti Sri Lanka. Itu berdiri karena apa? Karena daratan. Ada juga suatu bangsa yang berdiri dan bersatu karena apa? Karena rasnya. Bangsa Cina, Korea, ya, itu berdiri karena rasnya. Begitu juga bangsa Jepang, kulitnya kuning, matanya sipit. Ada juga bangsa itu berdiri karena agamanya. Contoh, Israel karena agamanya Yahudi. Pakistan, dia berpisah dari India karena dia memang agamanya Islam. Jadilah memisahkan diri menjadi negara Pakistan. Nah, yang menarik, di negara-negara Timur Tengah termasuk negara Afrika Utara, itu bahasanya Arab. Tetapi dalam proses sejarah yang panjang, dia terpecah menjadi 22 negara. Arab Saudi, Maroko, Mesir, bareng seperentengan itu. Hampir itu bahasanya sama Arab. Tetapi dia berpisah negaranya. Bapak Ibu bayangkan Indonesia yang sekian banyak suku, agama, ras, dan bahasa menyatu menjadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Nah, ini barangkali yang disampaikan Allah dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, aku jadikan engkau laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Indonesia memang luar biasa. Nah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku jadi bangsa Indonesia. Inilah kekuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah kemajemukan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi Pak Akhir menyampaikan apa sih kekuatan kita menjadi bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, 350 tahun kita pernah dijajah. Oleh siapa? Pertama kali mendarat 1512. Portugis datang, Spanyol datang, Belanda datang, termasuk Inggris dan terakhir Jepang. Apa yang terjadi? Penjajahan. Dengan politik yang begitu menghancurkan bangsa ini, yaitu politik divide et impera, yang kadang-kadang mohon maaf, akhir-akhir ini benih-benihnya itu pun muncul. Kita tidak akan pernah belajar dari sejarah kalau seandainya tadi kita pernah dijajah dan pernah diadu domba. Nah, kemajemukan itu adalah modal kita. Dan yang mempersatukan apa? Yang mempersatukan itu tadi Pak Aher mengupas secara dalam bagaimana kemudian dasar negara kita, Pancasila. Yang ini digagas sedemikian rupa, digali oleh para founding fathers kita, termasuk tadi andil dari tokoh PUI di dalamnya yang masuk dalam BPUPKI, merumuskan terkait dengan kemerdekaan, termasuk menggali Pancasila. Sudah final. Jadi kalau saya sekarang masalah yang masih ada lagi yang mempersalahkan bagaimana terkait dengan Pancasila, untuk balik lagi, harus belajar dari PUI, belajar dari sejarah bahwa Pancasila itu sudah final. Betul apa betul? Kalau kita mau gontok-gontokan, kalau umat Islam itu mau menang sendiri, maka Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu yang akan diberlakukan. Tetapi pengorbanan, kebesaran hati umat Islam dan para pendiri bangsa ini, kita bersepakat, yaitu menjadi Pancasila. Tidak ada Pancasila, tidak ada Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bisa jadi Bali nggak mau, bisa jadi NTT, Papua juga nggak mau. Kalau kita ngotot tadi di Piagam Jakarta, maka kebesaran hati Pancasila sudah final tadi. Pak Aher sudah menjelaskan panjang lebar terkait itu. Saya tidak perlu kupas lagi. Nah, permasalahannya Bapak Ibu sekalian, rongrongan bangsa ini sejarah. Jangan sekali-kali kita lupakan sejarah. Itu dalam perjalanannya itu menghadapi pasang surut.
Setelah kita merdeka, ada agresi militer Belanda pertama, ada pemberontakan PKI Madiun, ada agresi militer kedua, ada DITII, ada kemudian juga PRRI Permesta, ada juga kemudian G30 SPKI dan lain-lain. Ini adalah cobaan-cobaan yang merongrong bangsa ini. Dan nyatanya kita alhamdulillah semua kita bisa melewati itu. Karena apa? Kita masih yakin dan percaya bahwa Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara kita. Nah, oleh karena itu dapat kita sampaikan di sini bahwa terbentuknya negara Indonesia dengan kebinekaannya itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tilik, ya, mengapa bangsa ini dulu merdeka dari penjajah? Karena apa? Ada common enemy, musuh bersama. Siapa? Penjajah. Ada keinginan bersama. Apa keinginannya? Kita ingin merdeka, bebas dari penjajahan. Maka musuhnya jelas hadapi siapa? Penjajah. Dan kita ingin bangsa ini merdeka. Setelah bangsa ini merdeka, muncul kemudian ada rongrongan pemberontakan tadi. Musuh bersama siapa? Para pemberontak. Keinginannya apa? Tetap perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini. Ada. Jadi ketika dulu penjajahan, musuh bersamanya penjajah, keinginan bersamanya ingin merdeka. Zaman masa-masa pemberontakan, musuh utamanya pemberontak, dan keinginan bersamanya mempertahankan NKRI. Nah sekarang kita sudah merdeka, pemberontakan juga insya Allah sudah tidak akan muncul lagi, gitu kan ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang tantangan? Tantangan kita adalah kembali terkait dengan kemajemukan dan keragaman bangsa ini. Betul apa betul? Oleh karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa perjuanganku mungkin lebih mudah. Karena apa? Kita dulu menghadapi penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah bangsamu sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, gara-gara medsos, ya, nah orang nggak tahu yang diceritakan apa, faktanya apa. Orang terhasut mudah sekali. Orang membakar, orang menganiaya, orang membunuh. Karena apa? Hasutan melalui media sosial. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jempolmu harimaumu. Ini gara-gara di medsos itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Yang kita hadapi adalah sesama keluarga sendiri, sesama anak bangsa sendiri. Apalagi ntar mau menjelang pemilu nanti gitu kayak. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, karena saya bidang intelijen sedikit, saya sampaikan terkait dengan kondisi lingkungan strategi. Seperti apa sih? Level pada dunia globalnya seperti apa? Regional di kawasan seperti apa? Dan di dalam negeri sendiri seperti apa? Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini, pada level dunia, alhamdulillah, pandemi yang 2 tahun yang lalu sudah berkecamuk sedemikian rupa. Alhamdulillah sekarang fasenya mudah-mudahan insya Allah PBB nanti WHO akan menetapkan menuju ke endemi. Sekarang PPKM kita sudah dicabut. Mudah-mudahan ini juga seterusnya kita akan terbebas dari pandemi COVID. Tapi ini pelajaran yang berharga Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi bangsa ini terutama umat Islam alhamdulillah ya menyadari bersama. Saya kebayang waktu itu kalau PPKM diterapkan, orang yang mestinya Jumatan di masjid, jamaah di masjid tidak boleh. Kalau kemudian berontak, yang terjadi seperti apa? Tapi alhamdulillah umat Islam menurut ya. Jadi saya ke pesantren-pesantren semua mentaati terkait dengan protokol kesehatan. Divaksin juga mau, dan alhamdulillah itu semua mempercepat daripada untuk menangani pandemi tadi. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah bisa seperti ini, dan insya Allah nanti semua nanti akan terbebas dari pandemi COVID pada saatnya nanti. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa kondisi global juga, perang Ukraina dengan Rusia itu menyebabkan ekonomi dunia porak-poranda ya. Jadi krisis multidimensi, dari mulai krisis pangan, krisis energi, sampai kemudian krisis keuangan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini kita cukup bangga. Kemarin waktu KTT G20 di Bali, saya ikut pengamanan di sana ya. Bagaimana terkait dengan kepemimpinan kita di G20. Dari 20 negara besar-besar itu yang penduduknya banyak, GDP-nya juga tinggi, Indonesia termasuk negara nomor 5 di antara negara di dunia yang tingkat inflasi dalam menjaga stabilitas ekonominya itu sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk negara kita. Bulan kemarin saya baru kembali dari Inggris Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi di sana? Inflasi naik hampir lebih dari 10, hampir 11%. Pegawai pemerintahnya, pemadam kebakaran, termasuk yang bagian imigrasi, dia cerita, saya di bandara kok imigrasi sedikit petugasnya. Iya Pak, banyaknya pada mogok. Karena apa? Inflasi itu begitu tinggi ya.
Jadi daya beli masyarakat menjadi jauh berkurang. Belum lagi di sana pasokan gas yang tadinya dari Rusia diencret-encret gitu kan ya. Padahal musim dingin kayak apa tingginya harga gas di sana. Nggak kayak di Indonesia. Nggak ada gas kita tidur di teras rumah juga bisa jadi. Di sana hari gini Bapak Ibu sekalian di Eropa tidur di teras rumah, jangankan sampai semalam suntuk, setengah jam saja bisa kolab gitu kan ya. Nah, itulah bersyukur kita tinggal di Indonesia. Kita tatanan perekonomian kita masih cukup. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerintah bersama kita semua bisa mengendalikan inflasi itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, turbulensi terkait dengan yang ada di Timur Tengah. Bagaimana paham radikalisme itu berkecamuk. Kemarin Pak Suntana, saya masih di Inggris. Di sana jam 2 pagi, di sini jam 8. Saya baru nyampe itu Bapak Ibu sekalian. Pak Kapolda telepon, "Kang, laporan." "Ada apa, Bang?" "Ada bom bunuh diri di mana di Polsek Astana." Astagfirullahaladzim. Ya. Masih ada paham-paham radikal. Dan kita ingat di Afghanistan Bapak Ibu sekalian, sekarang dikuasai kembali oleh Taliban. Perempuan, anak-anak tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar. Kadang-kadang kita heran, Islam mengajarkan kesetaraan, Islam mengajarkan untuk orang berilmu dan berpendidikan. Tapi nyatanya di Afghanistan, anak-anak perempuan tidak boleh sekolah. Kebayang kalau itu di Indonesia terjadi. Nah, makanya tadi dibilang Pak Aher bilang tadi, ya terkait dengan paham radikalisme. Belajar agama itu harus ada sanadnya, harus ada gurunya. Jangan belajarnya di YouTube, Mbak Google, dibuka ajarannya seperti apa, maka ikut itu kan ISIS, ikut JI dan macam-macam. Karena apa? Dia terjebak pada ajaran-ajaran yang dia dapat melalui media sosial, melalui YouTube. Jadi betul, Islam itu harus ada guru, ada sanadnya. Jadi tidak sembarangan untuk orang belajar agama tadi. Nah, itu kondisi global Bapak Ibu sekalian, regional, kondisi geografis kita, ya. Perbatasan kita dengan negara lain itu sangat banyak sekali, ya, sehingga di pos perbatasan rawan. Rawan apa? Rawan terkait masuknya narkoba, ya, perdagangan gelap dan lain-lain. Begitu juga pengaruh di kawasan Natuna Utara yang kadang-kadang kalau berkecamuk reaksinya atau dampaknya pun akan ada terhadap negara kita. Lalu dalam negeri apa? Pak Kapolri selalu berpesan, pertama kita akan menghadapi pemilu. Tahun 2023 walaupun 2024 Februari nanti pemilunya, tapi 2023 sudah masuk tahun politik. Kami mohon supaya nanti kita juga jangan terpecah belah. Pilihan boleh berbeda, tapi ingat ya, atas nama anak bangsa dan negara itu tidak boleh kemudian kita menjadi terpecah belah. Jadi tetap harus kompak. Kemudian konflik horizontal, Bapak Ibu sekalian, perkelahian antar desa itu masih kadang terjadi. Dulu di kampung saya di Indramayu, zaman-zaman saya SMA, auzubillah min dzalik, itu tiap malam Bapak Ibu sekalian, itu pantura itu ditutup karena apa? Perkelahian antar kampung. Tapi sekarang udah bagus, di Indramayu udah aman gitu kan ya. Nah, kalau nggak ada aman saya nggak jadi Kapolda gitu kan ya. Waktu itu karena nggak bisa mengamankan wilayah gitu kan. Nah, begitu juga terkait dengan konflik yang lain ya. Kemudian juga ada terkait dengan bencana alam kemarin di Cianjur, bagaimana bencana itu masih terus. Dan saya baru Papua kemarin ya, ada terjadi gempa juga di Tual, sampai terasanya itu di Papua juga. Kemudian transformasi ekonomi, transformasi digital ini menjadi suatu hal yang memang harus kita create bersama supaya bangsa dan negara ini maju. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, udah hampir lebih dari 15 menit, jatahnya adalah 20 menit aja. Indonesia ini kalau mau maju, ya saat ini kita sudah memiliki 3 kekuatan. Pertama, terkait kepemimpinan Indonesia di dunia. Kemudian yang kedua, pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, G20 kemarin bagaimana kita tidak bangga? Konon dalam sejarah pelaksanaan G20 ya, itu paling aman, paling nyaman dan paling berhasil dilaksanakan di Indonesia. Tepuk tangan Bapak sekalian. Jadi kita bangsa dan negara jangan lihat bangsa dan negara sepele. Penyelenggaraan event organisasi besar seperti itu ya, kemarin yang terjadi terakhir kalau tidak salah pernah di Jerman. Itu konon kepala negara itu tidak bisa keluar karena apa? Kotanya dikepung Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Presiden menyatakan cerita, saya mau keluar dari acara lebih dari 5 jam. Karena apa? Karena dikepung, gitu kan ya. Begitu juga kemarin terakhir sebelum di Indonesia, kalau nggak salah di Italia atau di Spanyol, ya sama kemacetan di mana-mana, sehingga gelarannya pun agak sedikit terganggu.
Tetapi kemarin di Bali G20, Masya Allah, semua negara menyampaikan apresiasi dan pujian. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Presiden luar negeri itu datang gak sembarangan. Namanya Presiden Prancis Emmanuel Macron. Itu dari acara makan malam bersama di GWK, dia jalan sampai kurang lebih 3 kilo jalan kaki. Nah, Kapolda Bali teman saya kebetulan, dia cerita, itu pengawal Presiden Prancis tanya, kenapa presidenmu kok jalan nggak apa-apa di sini? Oh, tidak apa-apa, Pak Kapolda. Karena apa? Kami percaya dengan keamanan yang ada di Indonesia. Apa nggak keren loh? Seperti itu. Jadi negara ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Inilah pada level kepemimpinan dunia kita sudah bisa menyelenggarakan itu dan presiden kita bisa menunjukkan itu. Begitu pula dalam kepemimpinan di ASEAN. Saat ini Presiden Indonesia memimpin negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Jadi modal kita untuk kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Berikutnya, pemanfaatan kekayaan alam. Kalau dulu dijual bahan mentah, sekarang keluar aturan baru. Jadi harus ada hilirisasi industri, dibangun smelter. Tidak bisa lagi kita menjual nikel, boksit, ya, dengan mentah-mentah seperti itu bahan mentah. Jadi tidak ada nilai tambahnya. Sekarang sudah keluar aturan itu, jadi kekayaan alam supaya dikelola dengan lebih baik. Dan yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Inilah modal utama Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Persatuan itu butuh jaminan keamanan. Ya, mengapa keamanan menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Ya karena jaminan keamanan. Ingat doanya Nabi Ibrahim ketika fitnah. Ya. Doanya apa? Doa sebelum terkait dengan rezeki yang berupa buah-buahan itu bala dan aminan dulu. Yaitu apa? Negeri yang aman. Itu pertama doanya seperti itu, baru kesejahteraan. Oleh karena itu sekali lagi terkait dengan masalah keamanan memang tanggung jawabnya Polri dan TNI. Tetapi ingat jumlah kita itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Kapolda, Pak Kapolres itu berapa sih jumlah anggotanya? Ngurusi masyarakat Majalengka segitu banyaknya, tidak akan mungkin berhasil tanpa ada kerjasama. Oleh karena itu ini harus bergandengan tangan, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban bukan hanya kewajibannya TNI Polri, tetapi kewajiban kita semua. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Harus ada di antara golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Makanya saya waktu jadi Kapolres, jadi Kapolda, kita polisi ini sebenarnya beruntung. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dimandatkan kepada kita. Sambil guyon-guyon, kalau Pak Kiai hanya bisa dengan doa, tapi Pak Polisi bisa mencegah dengan tangan, bisa juga dengan lisan, dan bisa juga mendoakan. Pak Kiai jatahnya cuma 2, yaitu dengan lisan dan mendoakan. Tapi Pak Polisi kayak Pak Suntana Kapolda, tiga-tiganya. Wah, hebat tuh. Nah, masuk surga berarti Pak Polisi duluan. Kalau polisinya benar Pak Suntana. Tapi kalau polisinya brengsek, masuk neraka duluan gitu kan ya. Makanya saya bilang kolaborasi antara ulama dan umaroh. Dalamnya aparat keamanan juga sama. TNI, Polri dengan masyarakat harus bergandengan tangan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar sesungguhnya itu adalah kerjaan kita semua sama anak bangsa. TNI Polri maupun juga masyarakatnya. Nah, saya pesan betul, ada kadang-kadang sekelompok orang gitu kan ya, ada juga ormas, maksudnya baik gitu kan ya, untuk bernahi mungkar. Tapi kadang-kadang caranya, makanya beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada. Mangkana amruhu ma'rufan falyakum bil ma'ruf. Ngajak ke arah kebaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan serampangan. Kalau serampangan berhadapan dengan Pak Kapolres. Karena apa? Karena melanggar hukum. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi lakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, itu pesan-pesannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pesan sponsor dari Pak Kapolri. Nanti Pak Kabintelkam sampaikan juga supaya TNI Polri dengan masyarakat harus bergandengan tangan tadi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, filosofi Polri itu, nah ini yang kadang-kadang kita lupa dan masyarakat juga jarang tahu. Bapak Ibu,
Filosofi Polri itu tata tentrem kerta raharja. Ya, artinya apa? Dibalik macamnya di bawah. Jadi sesungguhnya kita itu adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ya, supaya masyarakat sejahtera, bisa sejahtera kalau apa? Kalau dia bisa kerta, bisa ada kerjaan. Orang bisa kerja kalau apa? Kalau situasinya aman, damai. Supaya aman dan damai maka ditata. Nah, itulah. Jadi ketika polisi menata, nangkep orang segala macam itu yang muncul kerjanya polisi kok nangkepin orang, nilangin orang. Ini padahal itu semua dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan ujungnya tugas polisi sama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi jangan hanya dilihat nih polisi kok nangkepin orang aja. Enggak Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya tujuannya sama, mensejahterakan masyarakat. Itu ujung-ujungnya. Oleh karena itu tugas polisi itu ada tugas dari sisi pencegahan, ya Harkamtibmas, penegakan hukum dan pelindungan pengayoman pelayanan masyarakat. Kalau sisi pencegahan, apa yang dimaksud? Mengobati itu lebih susah daripada mencegah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada niat untuk meraih kebaikan. Jangan dibalik-balik. Maksudnya kan ini, kita berjuang untuk ini begini tapi caranya keliru, jadi menyebabkan kerusakan. Jadi tadi pencegahan itu menjadi penting. Penegakan hukum Bapak Ibu sekalian bukan semata-mata penegakan hukum hanya untuk keadilan semata, tetapi penegakan hukum sesungguhnya ada 3 hal. Jadi keadilannya harus nampak, kepastian hukumnya harus ada, dan jangan lupa kemanfaatan. Ini yang selalu kepada anggota di lapangan kita dari Polri. Jangan lupa penegakan hukum tidak semata-mata hanya untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, tetapi kemanfaatannya itulah yang kemudian juga harus ditujukan. Nah ini kita di sini ada Pak Kajari. Nah Pak Kajari seringkali melaksanakan penegakan hukum yang sekarang itu istilah restoratif justice. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk KUHP yang baru itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk bukan memidanakan orang, memenjarakan orang. Zaman dulu betul, hukum itu hukum untuk balas dendam, ya. Mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya itu hukum Hammurabi zaman dulu bala. Kalau sekarang tidak, hukum itu sudah mengenal restoratif justice, yaitu dalam rangka pemulihan. Jadi orang tidak semata-mata harus dimasukin ke penjara. Makanya hukumannya pun sekarang macam-macam. Ada hukuman kurungan, ya, ada juga hukuman denda, kemudian juga ada hukuman kerja sosial nantinya kalau itu diberlakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi hukum itu harus ada kemanfaatannya. Mudah-mudahan kita penegak hukum, kepolisian dengan kejaksaan sudah mengarah ke sana. Jadi mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang sering terjadi. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini pesan dari Pak Kapolri. Apa sih peran sinergitas para alim ulama? Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama-ulama diharapkan kita semua ada kesepakatan dan kesatuan sikap. Nah, Pak Akhir tadi menyudutkan bangsa ini sudah sepakat, umat Islam itu sudah sepakat bahwa negara ini negara kesatuan Republik Indonesia berbineka tunggal ika dengan berlandaskan Pancasila, itu sudah final. Maka permasalahan bangsa kacau apapun gitu kan ya, kiranya kita bisa dihadapi dengan cara bersama-sama. Covid kemarin tuh Bapak Ibu sekalian itu seperti apa luar biasa ancamannya, kerusakannya ya. Berapa jumlah korban meninggal. Tetapi kita sama-sama bisa menghadapi itu. Pemerintah mengeluarkan aturan, masyarakat juga taat aturan. Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa itu dengan baik. Yang kedua, penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan radikalisme dan akibat-akibatnya. Saya disinggung di awal tadi. Bagaimana orang belajar dari YouTube ya. Orang membuat bikin bom hanya buka lahirlah bom panci. Ya, itu sekarang banyak anak-anak muda kita. Bapak Ibu sekalian, yang jadi pengantin itu, mohon maaf, itu bukan lulusan pesantren. Kalau kita tahu kemarin bom yang ada di JW Marriott yang ada di Kuningan, itu mantan preman, didoktrin ya sedemikian rupa. Kalau kamu banyak dosanya, gitu kan ya, nggak ada selain bisa menghilangkan itu. Kecuali apa? Ya tadi, akhirnya ujung-ujungnya kalau kamu bisa masuk surga, jadilah tadi bom bunuh diri. Nyatanya seperti itu. Jadi ini banyak di mana-mana. Kemarin Bang Sultana juga itu sejarahnya orang yang ini tadi. Ya, karena apa? Yang faktor kemiskinan termasuk salah satu di dalamnya juga. Ya, gelambiar pikirannya. Nah, begitu berikutnya jelaskan terkait dengan keberagaman bangsa Indonesia. Tadi sudah jelas Pak Aher termasuk saya di awal tadi bagaimana kemajuan dan keberagaman itu. Ini adalah memang sunnatullah yang harus kita hadapi.
bukan menjadi perpecahan, tetapi harus menjadi sebuah hikmah kita berbangsa dan bernegara. Kemudian sosialisasikan pemahaman agama yang benar. Wah, Pak Aher tadi bilang belajarlah agama dari guru kita, harus ada sanadnya supaya tidak sembarangan belajar pada orang yang tidak bersanad tadi. PUI memang jos betul gitu kan ya. Ini sudah dilaksanakan semua dari A sampai Z tadi. Dan sosialisasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sudah tadi. Jelas banget tadi kan ya. Aswaja itu mengarah ke sana ya tadi. Ya, tasamu, tawasud, tawazun. Kemudian bersama mengupayakan kesejahteraan umat. Nah, saya senang sekali tadi Ketua DPP menyampaikan bagaimana ke depan ya PUI bukan hanya terkait dengan majelis taklim, kemudian dengan sekolah atau madrasahnya, universitas dan perguruan tinggi, tetapi sisi kesejahteraannya pun kesejahteraan umat dengan wakaf tadi supaya digalakan. Jadi 1 sampai dengan 6 sepertinya saya ngajari itik berenang tadi. Ini semua sudah dilaksanakan oleh PUI. Jadi terima kasih. Kalau misalnya umat Islam seperti itu apa yang dilakukan oleh PUI, sebenarnya kita tugas kita TNI Polri, waduh ringan sekali Bapak Ibu sekalian. Karena semua manut semua, ya. Sami'na wa ata'na. Aduh, nah pimpinan PU-nya sudah seperti itu, jamaahnya pun akan ngikut. Nah, mudah-mudahan ke depan bangsa ini jauh lebih bagus, bangsa ini jauh lebih maju dan keberagaman kemajemukan kita mudah-mudahan terus terpelihara. PUI kami ajak tentunya untuk berkolaborasi dengan Polri dan TNI supaya mengajak umat ke depan menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, mohon maaf penyampaiannya ngejar waktu, nanti Jumatan. Lagi pula asli orang Indramayu. Indramayu itu Jawa Barat coret katanya gitu kan. Ditanya tadi Pak Kiai tadi, kalau Indramayu bahasanya apa Pak Dopiri? Jawa bukan, Sunda juga ente, gitu kan ya. Nah, jadi Jawa Reang. Jadi Bu Neti bilang, masih hafal bahasa Indramayu? Wah, bukan apa lagi Bu, medok banget gitu kan ya. Teman-teman saya bilang, Pak Dopiri kok Indramayu banget ya logatnya. Ya ini emang kan orang Indramayu gitu kan, belekak-belekuk, tapi insya Allah hatinya lembut gitu kan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.